Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga pagi hari ini kalian dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagas Pratama dan teman saya itu Miska Sabrina. Di sini kami akan coba mempresentasikan atau mengulas terkait ukuran kecenderungan pemusatan data, rata-rata, dan modus maupun data kelompok. Nah, jenis dari rata-rata ini ada dua, yaitu rata-rata hitung dari data tunggal maupun rata-rata hitung dari data kelompok. Untuk yang pertama yaitu rata-rata hitung dari data tunggal. Rata-rata hitung dari data tunggal dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh nilai dan membaginya dengan banyaknya data. Maka di sini ada rumus, yaitu x bar plus sama dengan x1 plus x2 plus x3 plus sampai xn per n, atau bisa dengan menggunakan rumus x bar sama dengan sigma per n. Nah, untuk keterangannya yaitu x bar sendiri itu rata-rata. Nah, x1 plus x2 plus x3 sampai xn itu yaitu jumlah seluruh data. Nah, untuk sigma juga itu jumlah seluruh data, maka n-nya yaitu banyaknya data. Nah, itu langsung kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini terdapat contoh yaitu dari hasil tes 10 siswa kelas 7 SMP Cilongok diperoleh data ada 4, 6, 6, 5, 4, 6, 9, 7, 7 dan 6. Di sini tentukan rata-rata dari data tersebut. Maka penyelesaiannya yaitu diketahui sigma sama dengan jumlah seluruh data, maka jumlah seluruh data yaitu 4, 6, 6, 5, 4, 6, 9, 7, 7, 6 dijumlahkan menjadi 60. Nah, n-nya yaitu 10, yaitu jumlah seluruh data ada berapa? Berarti ada 10. Maka ditanyakan dengan rata-rata. Nah, jawabannya yaitu x bar sama dengan 4 plus 6 plus 6 plus 5 plus 4 plus 6 plus 9 plus 7 plus 7 plus 6. Kita jumlahkan yang atas menjadi 60. Nah, untuk yang n atau yang bawah yaitu 10, maka 60 per 10 sama dengan 6. Maka diketahui nilai rata-rata dari data tersebut adalah 6. Nah, untuk yang contoh yang kedua yaitu hitunglah rata-rata dari 6, 5, 9, 7, 8, 8, 7, 6. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu x bar sama seperti yang di atas tadi. Kita jumlahkan yang atas seluruh datanya, maka diperoleh 56. Nah, untuk jumlah seluruh data ada 8, maka 56 per 8 sama dengan 7. Jadi nilai rata-ratanya adalah 7. Nah, untuk menghitung data rata-rata jumlah tunggal seperti itu ya teman-teman. Untuk yang kedua yaitu rata-rata hitung dari data kelompok. Rata-rata untuk data yang telah dikelompokkan pada hakikatnya sama dengan menghitung rata-rata pada distribusi frekuensi tunggal dengan mengambil titik tengah kelas sebagai x1. Nah, maka untuk data yang kelompok ini kita sebelum kita menentukan rata-ratanya, maka kita harus mencari x1 atau titik tengah kelas untuk sebagai x-nya. Untuk contoh yang pertama yaitu nilai matematika 50 siswa adalah sebagai berikut. Nilainya di tabel tersebut yaitu 52 sampai 58. Itu frekuensinya 2. Nah, untuk yang ke bawah 59 sampai 65 ada 6. Nah, dan seterusnya. Berdasarkan tabel di atas, tentukan nilai rata-ratanya. Nah, untuk menentukan nilai rata-ratanya atau xi-nya, x1-nya, yaitu kita peroleh dari, kita lihat dari tabel yang nilai itu dari 52 sampai 58, tengah-tengahnya itu berapa. Nah,
di tabel tersebut ada 55, tulis 55 X1 nya. Terus yang data yang kedua yaitu 59 sampai 65, nilai tengah-tengahnya ada 62. Nah, untuk yang seterusnya 66 sampai 72 itu kita peroleh nilai tengahnya yaitu 76 dan seterusnya. Maka setelah kita menentukan nilai tengahnya, kita kalikan dengan jumlah frekuensinya. Maka 55 dikali 2 sama dengan 110, 52 dikali 6 sama 372, dan seterusnya. Nah, X1 ini jumlah nanti berapa itu kita jumlahkan menjadi 3800, dan untuk yang F1 atau frekuensinya kita jumlahkan menjadi 50. Nah, kita masuk ke rumus X bar sama dengan sigma F frekuensi tambah X1 sama per sigma F1. Nah, maka yang 3800 tadi taruh di atas, untuk yang 50 taruh di bawah. Maka 3800 per 50 sama dengan 76. Jadi nilai rata-rata dari data kelompok itu kita peroleh 76. Nah, seperti itu. Nah, untuk selain menggunakan nilai tengah, rata-rata hitung data yang sudah dikelompokkan dapat dicari dengan menggunakan rata-rata sementara, yaitu dengan mengambil X1 nya dengan frekuensi terbanyak dan memberi tanda X pada ditanyakan dengan rumus yang ditanyakan. X bar sama dengan X0 plus P per N sigma Fi Ci. Keterangannya X0 ini adalah rata-rata sementara. Nah, untuk P itu panjang kelas, N nya banyaknya data tersebut. Kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu tentukan rata-rata dari data berikut. Ada data berat badan dan frekuensi. Berat badan yang pertama yaitu 40 sampai 44, itu frekuensinya ada 1. Ya, 45 sampai 49 itu ada 6. 50 sampai 54 itu ada 10. 55 sampai 59 ada 2. 60 sampai 64 ada 1. Nah, untuk cara penyelesaiannya sama dengan yang di atas tadi. Tentukan dulu nilai titik tengahnya, yaitu dengan cara nilai tengah dari 40 sampai 44 itu ada berarti 42. Nah, untuk nilai 45 sampai 49 itu ada 47. Nah, ini titik tengah dari 59 sampai 54 itu ada 52, dan seterusnya. Nah, itu kita kalikan dengan F1. Maka untuk mencari sigma F1 kali X1 yaitu sama dengan 1020. Nah, untuk frekuensinya sama dengan dijumlah yang F1 nya. Jadi X bar sama dengan 1020 dibagi 20. Maka jumlah rata-ratanya yaitu 51. Nah, jadi untuk menghitung rata-rata dari data kelompok maupun data tunggal seperti itu ya teman-teman. Ya, mungkin cukup dari saya. Materinya selanjutnya akan dijelaskan oleh Miska. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang modus. Modus menurut Ahmad Sudiono menjelaskan bahwa modus adalah suatu skor atau nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak dan memiliki frekuensi maksimal dalam distribusi data. Modus digunakan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Modus atau mode umumnya dilambangkan dengan MO. Dalam data bisa terdapat satu modus atau unimodus, dua modus atau bimodus,
dan lebih dari 2 modus multimodus, atau sama sekali tidak memiliki modus. Jika data pengamatan memiliki jumlah frekuensi yang sama, berarti data tersebut tidak memiliki modus. Dan di sini modus dibagi menjadi 2, yakni modus data tunggal dan modus data kelompok. Baik, yang pertama di sini adalah modus data tunggal. Mencari modus data tunggal dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, yaitu hanya dengan memeriksa di antara skor yang ada, yang memiliki frekuensi paling banyak. Skor atau nilai yang memiliki frekuensi paling banyak itulah yang disebut sebagai modus. Contohnya di sini ada sekumpulan data yang berjumlah 2, 3, 4, 4, 5. Maka modusnya adalah 4, karena 4 itu muncul 2 kali. Dan selanjutnya ada sekumpulan data 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 9. Maka modusnya adalah 3 dan 5 karena masing-masing muncul 3 kali. Dan selanjutnya ada sekumpulan data 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, dan 8. Maka modusnya adalah 1, 4, dan 7 karena masing-masing muncul 2 kali. Dan yang terakhir adalah sekumpulan data 3, 4, 5, 6, dan 7. Maka modusnya pun tidak ada, karena masing-masing angka itu muncul 1 kali. Selain itu, dalam hal ini modus dapat dicontohkan misalnya data tentang usia 50 orang guru pendidikan biologi di suatu sekolah menengah atas. Dapat dicari modusnya dengan cara berikut ini. Menggunakan tabel usia ditandai dengan tanda X dan jumlah guru ditandai dengan tanda F atau frekuensi. Di sini ada guru yang berusia 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, dan 23. Total ada 50 guru yang ditandai dengan tanda N. Dan setelah diteliti, ternyata modus dari data di atas adalah 31, karena dari 50 orang guru biologi tersebut, yang paling banyak adalah yang berusia 31. Yang kedua adalah modus data berkelompok. Rumus modus dengan data berkelompok adalah modus sama dengan B modus plus P kali B1 per B1 plus B2. Keterangannya di sini adalah BM sama dengan batas bawah kelas modus, yaitu interval dengan frekuensi terbanyak. P artinya panjang kelas interval pada kelas modus. B1 artinya selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas interval dengan tanda kelas lebih kecil sebelum tanda kelas modus. Dan B2 artinya frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya. Contoh, tentukan modus dari data pada tabel sebagai berikut. Di sini frekuensi tertinggi pada tabel adalah pada frekuensi ke-17 dengan interval 45 sampai 49. Maka diketahui PM atau batas bawah kelas modus adalah 45 min 0,5 sama dengan 44,5. P sama dengan 5, B1 sama dengan 17 min 13 sama dengan 4, B2 17 min 14 sama dengan 3. Maka 44,5 ditambah 5 dikali 4 per 4 plus 3 sama dengan 47,36. Jadi modus dari data dalam tabel berikut adalah 47,36. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.